Indomie bukan hanya mie instan, tapi sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, bahkan dikenal di lebih dari 100 negara. Di balik merek yang kuat, ada perusahaan dengan fundamental yang solid, PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil riset terhadap kinerja, valuasi, dan prospek IJBP sebagai salah satu emiten unggulan di sektor consumer goods Indonesia. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, saya memberikan rekomendasi buy untuk saham IJBP dengan target harga di 12.166 per lembar saham atau ada upside potensial sebesar 26% jika dibandingkan dengan penutupan di 20 Agustus 2025. Valuasi ini diperoleh melalui metode blended valuation antara discounted cash flow, free cash flow to equity, serta relative valuation peers multiples menggunakan rasio PER dan EV/EBITDA. Kedua metode ini menunjukkan bahwa harga pasar saham IJBP saat ini masih dalam undervalue atau di bawah nilai intrinsiknya. Alasan utamanya yaitu kinerja fundamental perusahaan yang solid, valuasi yang relatif murah dibandingkan dengan perusahaan sejenis, serta dominasi pasar yang kuat, terutama di segmen mie instan yang mendominasi pasar di lebih dari 70%. IJBP merupakan salah satu anak usaha Indofood Group yang bergerak di bidang consumer branded products dengan portofolio bisnis sangat beragam yang mencakup 6 segmen bisnis utama dengan mie instan yang menjadi kontributor terbesarnya dengan menyumbang lebih dari 75% dari total pendapatan. Segmen lain yaitu ada produk susu, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, hingga produk minuman. Dan dengan kapasitas produksi di lebih dari 15 miliar per bungkus mie instan selama setahun, serta jaringan distribusi yang luas, ICBP berhasil menempatkan produknya di hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahkan hingga ke pasar internasional. Lalu, dari sisi makroekonomi, kondisi terkini memberikan sentimen positif bagi sektor consumer goods. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3% di 2025 dan mencapai 3,1% di 2026. Lalu di Indonesia sendiri, pada kuartal 2 2025, pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,12%, yang mana angka ini menjadi lajur tertinggi sejak kuartal 2 2023. Lalu inflasi juga stabil di 2,3% dan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan di level 5% pada bulan Agustus 2025 lalu. Penurunan suku bunga ini penting karena dapat memberikan dorongan terhadap konsumsi rumah tangga serta investasi yang secara langsung mendukung daya beli masyarakat. Dan kondisi ini juga tentu akan sangat menguntungkan bagi perusahaan consumer goods seperti IJBP, yang mana sebagian besar pendapatannya itu berasal dari pasar domestik. Lalu dari tinjauan industri, terdapat beberapa hal yang patut disorot. Pertama, optimisme konsumen Indonesia yang terus meningkat, dengan indeks keyakinan konsumen di Juli yang berada di angka 118,1 dan menjadi yang tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kedua, konsumsi mie instan Indonesia berada di posisi terbesar kedua di dunia setelah Cina, dengan total konsumsi mencapai 14,5 miliar porsi pada 2024 atau menyumbang 12% dari konsumsi global. Fakta ini menegaskan bahwa masih besarnya akan kebutuhan mie instan dalam pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Dan ketiga, dalam industri FMCG, ICBP menduduki peringkat kedua dengan pangsa pasar nasional sebesar 15,1%, hanya sedikit di bawah Unilever. Dan pada kuartal 2 2025, ICBP mencatatkan pendapatan sebesar 37 triliun, naik 1,7% year on year. Yang angka ini jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti Cepin dan JPFA jauh lebih tinggi. Dan dengan demikian, posisi IJBP
di pasar FMCG masih sangat kuat dan solid. Lalu jika kita melihat positioning IJBP dalam pasar FMCG, terlihat jelas bahwa IJBP memiliki keunggulan kompetitif yang sangat kuat, di mana untuk ancaman pendatang baru relatif rendah dikarenakan modal yang dibutuhkan cukup besar, dikarenakan membutuhkan skala produksi yang besar dan serta jaringan distribusi yang luas, dan brand equity Indomie sendiri masih sulit untuk ditandingi oleh pemain baru. Kemudian untuk daya tawar pemasok berada di level menengah karena ketergantungan IJBP akan bahan baku gandum yang diimpor. Meski demikian, skala bisnis IJBP yang masih besar memberikan keuntungan negosiasi yang lebih tinggi bagi pemasok. Kemudian untuk ketiga ada daya tawar konsumen yang relatif rendah dikarenakan konsumen Indonesia masih sangat loyal terhadap Indomie, terutama dengan harga yang murah serta distribusi yang luas. Kemudian untuk ancaman barang pengganti tergolong menengah, yang mana datang dari produk makanan cepat saji maupun produk makanan sehat. Walaupun demikian, mie instan tetap sulit tergantikan karena kombinasi harga yang murah, rasa, dan ketersediaan yang luas. Dan terakhir, ada di persaingan industri FMCG yang masih dibilang cukup tinggi dengan adanya pemain besar seperti Wings dan Mayora. Namun dengan pangsa pasar mie instan IJBP yang masih di atas 70%, IJBP tetap menjadi pemimpin pasar yang dominan. Dan secara keseluruhan, IJBP memiliki competitive positioning yang kuat dengan brand, distribusi, dan skala bisnis sebagai benteng utama dalam menghadapi tekanan industri. Lalu dari aspek ESG, IJBP memiliki peringkat ke-62 dari 85 perusahaan di ESG Score IDX yang menandai bahwa IJBP memiliki paparan cukup signifikan terhadap kerentanan akan aspek ESG yang nantinya dapat mempengaruhi reputasi dan stabilitas operasional perusahaan ke depannya. Walaupun demikian, IJBP telah mendukung atau telah berkomitmen dalam program Sustainable Development Goals, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan melalui program CSR yang telah dilakukan seperti edukasi gizi, dukungan pangan, dan pembangunan kapasitas masyarakat. Lalu dari aspek lingkungan, perusahaan telah menjalankan efisiensi energi seperti pengurangan emisi gas rumah kaca serta berkomitmen mengurangi penggunaan sampah plastik hingga 30% pada tahun 2029. Dan terakhir dari aspek governance, struktur kepemilikan dan peran Dewan Direksi IJBP memiliki transparansi yang memadai dan menunjukkan bahwa IJBP memiliki tata kelola yang profesional sehingga mampu menjaga kepercayaan investor. Lalu beralih ke aspek fundamental atau dari tinjauan keuangan perusahaan, di mana pada semester 1 2025 pendapatan IJBP tumbuh 1,7% menjadi 37 triliun yang didorong oleh volume penjualan mie instan yang tinggi. Dan lebih menarik lagi, laba bersih juga naik signifikan sebesar 56,5% year on year. Dan dari sisi profitabilitas, gross profit margin IJBP memang sempat turun ke 33% akibat adanya kenaikan harga gandum dan pelemahan rupiah. Namun, net profit margin justru meningkat, yang menandakan adanya efisiensi biaya yang dilakukan IJBP memang sudah efektif. Dan memasuki semester 2 2025, tren harga gandum global mulai bergerak menurun, yang nantinya harapannya akan ada peluang untuk margin IJBP akan semakin pulih ke depannya. Lalu dari tinjauan lain, IJBP juga memiliki pondasi keuangan yang kuat dengan current ratio tercatat di 2,14 dan DER yang hanya di angka 0,88. Efisiensi modal kerja IJBP juga berjalan dengan baik dengan perputaran piutang dan persediaan yang terjaga. Dengan kata lain,
ICBP memiliki likuiditas yang sehat, leverage yang rendah, serta aktivitas operasional yang berjalan dengan efisien. Meski harga gandum dan rupiah sempat melemah, perusahaan tetap mencatatkan pertumbuhan dan pendapatan laba yang masing-masing naik 1,7% dan 56% pada 2024. Hal ini terjadi karena ICBP mampu menjaga efisiensi biaya operasional serta mendapatkan keuntungan dari selisih kurs atas produk-produk impor. Kemudian jika kita bandingkan dengan pesaing utama ICBP di sektor consumer goods, ICBP masih jauh unggul, baik dari sisi aset maupun dari sisi pendapatan. Keunggulan skala inilah yang memberikan ICBP fleksibilitas dan kekuatan untuk mempertahankan margin. Lalu kita lihat dari perhitungan Altman Z-Score juga mencapai 6,01, yang artinya perusahaan masih sangat jauh dari risiko kebangkrutan. Meskipun menghadapi tekanan eksternal dan perusahaan menandakan saat ini dalam posisi aman untuk jangka panjang. Lalu untuk perhitungan valuasi, seperti yang bisa kita lihat, di sini saya menggunakan dua metode perhitungan. Yang pertama discounted cash flow berbasis free cash flow to equity dengan asumsi cost of equity sebesar 7% dan terminal growth sebesar 1,77%, yang menghasilkan fair value di angka Rp12.254 per lembar saham. Lalu untuk perhitungan kedua menggunakan relative valuation yang membandingkan antar perusahaan satu sektor, menunjukkan bahwa angka PER dan EV/EBITDA ICBP masih lebih rendah dibandingkan perusahaan lain dalam satu sektor yang memiliki fair value sebesar Rp12.079 per lembar saham. Dan dengan membobot kedua perhitungan tersebut secara tertimbang, nilai wajar dari saham ICBP ini ada di harga Rp12.166 per lembar saham, atau ada upside potensial sebesar 26% dari harga penutupan. Dari hasil perhitungan valuasi tersebut, juga setelah diuji menggunakan analisis sensitivitas, menunjukkan bahwa rekomendasi tetap dominan mengarah pada buy. Dan dari perhitungan Monte Carlo Simulation juga setelah diuji coba selama 1000 kali, masih memberikan probabilitas lebih dari 62% saham ICBP ini akan tetap naik di atas target. Namun, peluang-peluang tersebut tentu tidak terlepas dari akan adanya faktor risiko, seperti risiko fluktuasi harga bahan baku, risiko nilai tukar rupiah, risiko regulasi pemerintah, kemudian risiko persaingan industri, hingga risiko ekspansi global yang dilakukan ICBP. Namun, untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, ICBP memiliki strategi yang jelas, mulai dari menjalankan strategi diversifikasi pemasok, hedging mata uang, serta inovasi produk yang sesuai dengan tren kesehatan. Dan dengan mitigasi yang tepat, risiko tersebut dapat dikelola dengan baik. Dan terakhir, dari perspektif teknikal, pergerakan saham ICBP sepanjang 2024 memang cenderung melemah, mengikuti tekanan biaya dan pelemahan rupiah. Dan saat ini berada di area konsolidasi supportnya, dan area ini sudah beberapa kali teruji sebagai titik pantul, sehingga dianggap sebagai level pertahanan penting untuk jangka pendek. Dari indikator momentum juga menunjukkan saham sudah berada di area oversold, walaupun memang masih memiliki sinyal lemah, sehingga akan ada peluang untuk rebound jika disertai dengan peningkatan volume beli serta didukung oleh sentimen positif seperti penurunan buy rate. Dan sebagai penutup, ICBP merupakan perusahaan consumer goods dengan posisi pasar yang dominan, kinerja keuangan yang solid, valuasi menarik, serta memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Demikian paparan saya, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peluang investasi di ICBP.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.